Selamat pagi semuanya. Ya, sudah ada 165 mahasiswa yang hadir dalam ruang virtual ini. Ya, kita mulai kuliah 2 topik langsung ya, berturut-turut. Ya, tentang uji diagnosis dan satu lagi tentang risk assessment. Ya. Baik, saya akan share screen. Ya. Apakah bisa terlihat slide saya? Terlihat dong. Oke. Baik, kita akan memulai tentang bagaimana kita melakukan penelitian uji diagnostik. Ya, kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, tentang hal-hal yang akan kita diskusikan. Ya. Yang pertama tentang pengukuran, ya. Dan ini sekali lagi saya tekankan bahwa dalam pengukuran kita harus memperhatikan 2 hal, yaitu yang pertama masalah ketepatan dan yang kedua masalah ketelitian. Kalau kemarin itu tentang reliability dan clinical disagreement, kemarin kita diskusi mengenai presisinya, mengenai ketelitiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akurasinya atau validitinya atau kesahihan dari suatu pengukuran, dari suatu alat diagnosis. Nah, jadi pengertian dari akurasi ini adalah seberapa dekat hasil pengukuran itu jika dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Kalau kemarin tentang ketelitian itu berkaitan dengan variasi dari hasil pengukuran, nah ini yang akurasi ini berkaitan dengan seberapa dekat hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Nah, sehingga ya pengukuran atau alat diagnosis yang baik adalah yang akurat dan teliti. Nah, ya sebagaimana penelitian biasanya diawali dengan suatu pertanyaan penelitian. Ya, jadi misalnya saja, apakah suatu uji cepat yang merupakan kombinasi IgM, IgG ini antibody, ya, memiliki sensitivitas berapa ya untuk mendiagnosis COVID-19, ya, tentu saja dari orang-orang yang dicurigai menderita COVID atau suspected COVID, jika tes rapid ini dibandingkan dengan gold standar, misalnya RT-PCR. Ya. Nah, RT-PCR di sini adalah mewakili nilai yang sesungguhnya. Ya. Jadi, nah inilah kewajiban peneliti harus bisa menerangkan mengapa dipilih RT-PCR sebagai gold standar
atau sebagai suatu pemeriksaan yang bisa menghasilkan ya nilai yang sebenarnya. Ini kita harus bisa memberikan penjelasan ya. Apakah memang RT-PCR itu memiliki sensitivity dan specificity yang tinggi. Ya. Nah ini juga bisa misalnya dibandingkan dengan gold standarnya apa? Misalnya kultur virus, SARS-CoV-2. Nah, kultur virus SARS-CoV-2 ini perlu suatu sel lain ya. Sel lain ya juga butuh fasilitas untuk kultur sel ya. Dan nantinya dilihat jika ada virus SARS-CoV-2 itu akan tampak efek sitopatik pada sel lain tadi. Ya. Sel lainnya berubah bentuknya menjadi bulat, ya, dan ini mati selnya. Ya, oleh karena itu dihitung sitopatik efeknya. Cuman kalau kita memilih kultur virus di dalam sel lain, ini memerlukan fasilitas yang lebih rumit lagi. Ya kalau kita bicara tentang idealisnya ya kita memilih kultur virus. Tetapi kalau kita memilih yang mungkin sedikit di bawah kultur virus ya, tetapi lebih bisa dilaksanakan ya. Kita bandingkan dengan RT-PCR ya, real time polymerase chain reaction. Jadi semua di dalam research question ini ada PICO-nya ya. P-nya adalah orang-orang yang dicurigai menderita COVID-19 ya. Kemudian intervensinya ada rapid test untuk mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2. Kemudian dibandingkan ya, comparison-nya adalah RT-PCR ya. Dan outcome-nya adalah sensitivity. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat PICO-nya ya. Cuman kalau saya menginginkan dalam research question itu selain formatnya PICO juga ada angkanya di sini. Ada angkanya. Itu angkanya berapa disebutkan di sini. Ini kalau uji diagnosis ya, sensitivitasnya berapa. Kalau misalnya itu uji klinis ya, misalnya obat A ya, itu apakah obat A itu memiliki efektivitas 10% lebih tinggi dibandingkan obat B misalnya. Jadi ada angkanya 10%. Apakah seseorang apakah laki-laki ini memiliki risiko 2 kali untuk menderita COVID-19 ini dibandingkan perempuan. Nah, ini ada angkanya 2 kali. Angka-angka ini penting. Mengapa? Karena angka-angka ini akan kita pakai nantinya untuk menghitung jumlah sampel. Jadi seperti sebelumnya saya terangkan bahwa research question ini adalah sebetulnya jantungnya penelitian itu di sini. Ya. Sehingga apa-apa yang dari sini itu bisa nanti dideskripsikan lebih jauh untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, sebetulnya bagaimana kita melakukan penelitian uji diagnosis ini? Ya. Ini kalau kalian di blok B5 melakukan appraisal, itu di bagian pertama tentang validity.
Jadi di situ sebetulnya kita bisa melihat bagaimana melakukan penelitian uji diagnosis yang baik. Ya. Jadi di sini ada independent blind comparison with reference standard. Jadi kalau tadi itu rapid test IgM IgG ya, combine combine test itu dibandingkan dengan reference standard, reference standarnya adalah RT-PCR. Kemudian sifat perbandingannya ini adalah bebas dan tersamar. Kemudian yang berikutnya, ya, patient sample include an appropriate spectrum, ya. Jadi appropriate spectrum. Jadi nanti ini semakin luas spektrumnya, ya semakin baik penelitian itu. Kemudian yang ketiga, test being evaluated dalam hal ini adalah rapid test IgM IgG tadi, ya, does not influence, tidak mempengaruhi keputusan dilakukannya pemeriksaan RT-PCR. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita melihat dalam pertanyaan penelitian tadi, kita mulai dari suspected patient ya. Jadi suspected COVID-19, suspected patient suffer from COVID-19. Ya, kemudian ini diambil darahnya untuk diukur antibodinya di sini. Test being studied berarti ini rapid test. Ya, sampelnya dari darah. Ya. Memang rapid test itu bisa untuk mengukur antibodi, bisa juga untuk mengukur antigen. Yang untuk rapid test untuk antigen untuk COVID-19 ini sampelnya dari swab nasofaring. Sedangkan kalau antibodi ini dari darah. Nah, kemudian tes yang dipakai sebagai gold standard di sini adalah RT-PCR. Nah, tes yang tadi rapid test ini akan memberikan hasil positif ya ataupun negatif. Nah, ini kalau di lab seringkali disebutkan reaktif. Ya. Nah, sedangkan PCR ini juga akan memberikan hasil yang positif atau negatif. Sehingga kedua hasil ini ya ini akan dibandingkan dengan yang nilai yang sebenarnya ya. Sehingga dianalisis dalam tabel 2x2 ini. Ya, dalam tabel 2x2. Di mana A ini adalah positif benar, D ini adalah negatif benar, B ini adalah positif palsu, dia hasil tesnya positif tapi dia tidak COVID-19, ya. C ini adalah negatif palsu, hasil rapidnya negatif, tapi ternyata dia RT-PCR-nya positif. Nah, jadi seperti ini gambaran uji diagnosisnya. Nah, kadang-kadang bahkan sering juga saya membaca ada peneliti yang menyimpan menyimpan sampel ya konfirmasi COVID-19. Terus kemudian kemudian ada tes baru dibandingkan. Jadi mereka menyimpan sampel, kemudian diuji tes yang baru dikembangkan diuji dengan yang konfirmasi. Ya. Jadi ada kelompok ya sampelnya sudah terkonfirmasi COVID-19, ada yang satu sampel yang tidak terkonfirmasi COVID-19. Tapi yang ideal yang seperti itu.
Dan bagaimana membandingkan antara rapid test dan RT-PCR ini dalam bentuk bebas dan tersamar. Ya, artinya bisa jadi mudahnya bahwa yang mengerjakan rapid test dan yang mengerjakan RT-PCR ini orangnya berbeda. Dan mereka tidak tahu sampelnya itu di kodenya hanya peneliti yang tahu. Ya. Nah, sehingga petugas yang memeriksa di sini itu tidak mengetahui hasilnya yang di sini atau bahkan sebaliknya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan bebas dan tersamar. Kalau tidak bebas dan tersamar, misalnya yang mengerjakan sama, ya. Jadi di sini bisa jadi hasil rapid test-nya itu ragu-ragu, karena band-nya itu nggak begitu jelas, tapi terlihat ada band-nya itu lemah. Tapi berhubung yang mengerjakan sama dengan yang sini, di sini misalnya hasil RT-PCR-nya negatif, sehingga orang itu akan memasukkan hasil yang ragu-ragu tadi menjadi negatif. Ya, inilah yang dimaksud dengan terpengaruh. Ya, artinya tidak artinya dependent. Ya, sehingga kedua perbandingan tes ini harus dibandingkan dalam bentuk yang bebas dan tersamar. Nah, kemudian sampel ini harus dalam appropriate spectrum. Ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau semuanya itu spektrumnya berat, misalnya, artinya semua yang dimasukkan di dalam penelitian itu mereka yang sudah mengalami sesak napas. Artinya ini demam, batuk, dan sudah ada sesak napas. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa dia sudah masuk ke tahap yang berat, sudah ke penyakitnya sudah ke paru bagian bawah, di saluran pernapasan bagian bawah. Ya, jadi ada peneliti-peneliti yang memang pengen menunjukkan bahwa tes yang sedang diuji itu dia memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, sehingga yang direkrut itu hanya yang sudah severity-nya sudah parah. Nah, yang baik adalah karena pasien kita itu macam-macam, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya. Kalau spektrum pasien yang dimasukkan di dalam penelitian itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, itu spektrumnya semakin luas. Artinya semakin luas spektrum di dalam penelitian ini, semakin bagus penelitian itu. Karena memang pasien yang dihadapi dokter itu macam-macam, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, sebagai ilustrasi, ini adalah stadium kanker, ya, stadium A, stadium B, stadium C, stadium D. Ya. Nah, ini adalah kurvanya, kurva ROC. Ya. Untuk masing-masing stadium itu berbeda. Ya. Kurva ROC ini hubungan dari sensitivity dan yang X ini adalah 1 minus specificity. Dan kalau kita melihat di sini, ya, kalau yang direkrut dalam penelitian itu semuanya stadium awal, kita lihat area di bawah kurva ini paling sempit.
Nah, paling luas adalah stadium D ini. Paling luas area di bawah kurva, artinya mereka memiliki sensitivity dan specificity yang tinggi. Oleh karena itu kenapa kita lebih menghargai spektrum dari yang subjek yang masuk di penelitian itu luas. Artinya ada yang stadium A, ada yang B, ada C, ada D. Ya. Ya. Risikonya tadi ya, kalau kita semua subjek penelitian kita itu semuanya adalah stadium D, kita memang akan mendapatkan hasil penelitian yang sensitivity dan spesifisitasnya tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau yang direkrut itu semua stadium awal, alat diagnosis itu tampak memiliki sensi dan spesi yang rendah. Yang ketiga yang perlu dimengerti yaitu bahwa tadi hasil pemeriksaan rapid test itu tidak mempengaruhi keputusan dilakukannya pemeriksaan RT-PCR. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Kalau di gambar awal tadi suspected COVID-19 diperiksa rapid test dan diperiksa RT-PCR di sini. Tapi satu lengan ini hilang. Jadi tes pasien yang dicurigai menderita COVID-19 ini diperiksa dengan rapid test. Kemudian hanya yang positif, hasilnya yang reaktif, ini yang diperiksa dengan RT-PCR. Ya, nanti RT-PCR ada hasilnya negatif dan positif. Nah, di sini tampak jelas bahwa mereka dalam hal ini ya tidak mempercayai adanya negatif palsu. Jadi kalau negatif pasti negatif. Padahal menurut teorinya kalau kita lihat tabel 2x2 tadi bisa aja timbul negatif palsu. Ya. Jadi inilah yang dimaksud mempengaruhi ya. Hasil rapid test ini mempengaruhi keputusan dilakukannya RT-PCR. Ya, hanya yang positif saja yang dilakukan RT-PCR. Ya, itulah 3 hal pokok yang harus diperhatikan di dalam kita melakukan penelitian uji diagnosis. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Hasilnya dilaporkan dalam sensitivity, specificity, ya. Juga positive predictive value. Ya. Nah, akhir-akhir ini kita dikenalkan dengan likelihood ratio. Di mana likelihood ratio ini sebetulnya merupakan fungsi dari sensi dan specificity. Misalnya yang likelihood ratio untuk tes yang positif itu bisa dihitung dari sensitivity dibagi 1 minus specificity. Atau likelihood ratio untuk tes yang negatif itu bisa dihitung dengan rumus 1 minus sensitivity dibagi specificity. Jadi ini sebetulnya fungsi ini adalah sama dengan yang di sini. Nah, di sini ada post-test probability, artinya apa? Probability seseorang itu menderita sakit setelah ada hasil tes. Nah ini sama, fungsinya kalau di sini ada positive predictive value, ada negative predictive value. Artinya ini adalah probability seberapa kemungkinannya seseorang dengan hasil tes yang entah itu positif atau negatif, dia benar-benar menderita
suatu penyakit atau dia benar-benar tidak menderita suatu penyakit. Jadi mengapa dibuat likelihood ratio? Karena tinggi rendahnya sensitivity dan specificity tergantung dari prevalensinya. Kalau prevalensinya tinggi, kita akan mendapatkan hasil penelitian yang sensitivitas dan spesifisitasnya yang tinggi. Sebaliknya kalau ini rendah, kita akan rendah. Sehingga supaya kita tidak terkecoh, dibuatlah suatu likelihood ratio, di mana ini adalah merupakan rasio dari seberapa sering hasil tes positif itu ya dijumpai pada populasi yang sakit dan seberapa sering hasil tes positif dijumpai pada populasi yang tidak sakit. Nah, dua-duanya diperbandingkan dalam bentuk rasio. Atau seberapa sering hasil tes negatif dijumpai pada kelompok sakit dibanding seberapa sering hasil tes negatif dijumpai pada kelompok yang tidak sakit. Ya, dinyatakan dalam bentuk rasio. Nah, cara menghitung sensitivity dan specificity, saya pikir kalian sudah pandai ya, waktu praktikum di B5 ya, bisa menghitung sensi, specificity, positive predictive value maupun negative predictive value. Saya tidak akan mengulang lagi. Masalah pemahaman ini misalnya suatu pemeriksaan memiliki sensitivity 80%, itu artinya bahwa tes itu mampu mendeteksi 80% dari kelompok yang sakit. Ada 20% yang dari kelompok yang sakit itu yang tidak dapat dideteksi oleh tes ini. Ya, jadi begitu juga. Positive predictive value adalah misalnya suatu tes memiliki nilai ramal positif 90%. Ya. Misalnya apa ya? Tes RT-PCR memiliki positive predictive value 90%. Ya, kita minta pasien yang kita curigai menderita COVID-19 itu untuk periksa RT-PCR di lab. Ya, kemudian hasilnya sudah jadi dan dilaporkan ke kita sebagai dokter. Dok, ini hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya positif. Ya, berhubung kita tahu bahwa RT-PCR itu memiliki positive predictive value 90%, kita bisa menjawab artinya apa itu? Artinya bahwa Anda benar-benar menderita COVID-19 itu 90%. Ya. Nah, likelihood ratio sudah saya jelaskan tadi. Ini ya sama tadi. Intinya ini ya, likelihood ratio untuk tes yang positif. Ini adalah hasil tes ya. Seberapa sering hasil tes positif ini pada kelompok yang sakit dibanding seberapa sering tes positif pada kelompok yang tidak sakit. Ya. Dan ini adalah sensitivity, ini adalah 1 minus specificity. Nah, jangan lupa hasilnya itu dinyatakan dalam bentuk misalnya sensitivity-nya berapa persen ya, diisi di sini. Dan jangan lupa menghitung 95% confident intervalnya. Ya. Yang bawah berapa, atas berapa. Ya. Jadi batas bawah dan batas atas ini kalau semakin sempit artinya semakin teliti.
Nah, bagaimana menghitung 95% confident interval? Nah, kalau manual Anda bisa menghitung dengan rumus ini. P plus minus 2 ya, angka pangkat 2 dari P dikalikan 1 minus P dibagi total subjek. Ya, misalnya sensitivity 80% ya. Jadi ini 80% plus minus 2, akar pangkat 2, 80% dikalikan 1 minus P, 1 minus 80% dibagi misalnya N-nya itu 200. Ya. Nah, kita akan mendapatkan batas bawah dan batas atasnya. Nah, Anda juga bisa menghitung dari aplikasi ini ya, Epitool epidemiologi ini ya. Bisa dilihat di sini di studies, kemudian ada pilihan confidence limits ya. Jadi nanti kita pilih proportion kan, ya, confidence limit untuk proportion. Nah, misalnya ya ini sampelnya 200 ya, yang positif 20 ya. Kita menggunakan confidence interval 95% ya. Kemudian kita submit gitu. Submit akan ketemu juga Nah, ini. Jadi ini 10% ya. Batas bawahnya ini adalah 6,57%, batas atasnya adalah 14,94%. Dalam uji diagnostik kita mengenal apa yang disebut dengan receiver operating karakteristik. Nah, ini kurva ini khusus dibuat untuk jika hasil pengukurannya adalah skalanya interval atau rasio. Dan kurva ini adalah untuk membandingkan dua tes atau untuk menentukan nilai cut-off. Nah, misalnya ini adalah kadar glukosa darah 2 jam sesudah makan. Ya. Kemudian masing-masing dihitung berapa sensitivitasnya, berapa spesifitasnya. Ya. Mulai dari kadar 70 mg per desiliter. Ya. Nah, kemudian sampai 200 ya. Sama dihitung sensi dan spesifikasinya, dan kemudian kita plotkan dalam suatu kurva ROC seperti ini. Ya. Ini kan 70 sampai 200. Jadi masing-masing titik ini, bulat-bulat ini memiliki nilai masing-masing. Ya. Jadi bagaimana menentukan nilai cut-off? Ya mungkin di aplikasi statistik juga ada cut-off-nya. Cuman kalau kita mau memahami ya di sini. Jadi ini buatlah garis dari pojok sini ke sana. Ya. Sehingga sudut di sini 45 derajat ya. Dan bisa jadi terus buat garis tegak lurus ke sana. Ya, ke sana. Nah, nanti macet. Ya, artinya dibuat garis tegak lurus ya dari garis yang miring tadi dengan sudut 45 derajat ya. Jarak terlebar itu
Ya, ini kan tadi buat garis ke sana, ya. Terus kemudian dibuat garis tegak lurus ke sana. Nah, jarak yang terpanjang dari ini sampai menyentuh kurva ini, ya disitulah nilai cut off-nya. Atau kalau enggak, ya kita buat ini garis jajar, ya, sampai memotong kurva ini yang terakhir. Nah, mungkin di sini, ya, di 110 itu. Nah, kemudian bagaimana menghitung jumlah sampel? Ya, tadi di depan waktu kita diskusi masalah pertanyaan penelitian, itu harus ada angkanya. Nah, angkanya ini penting ya. Jadi ini misalnya apakah suatu rapid test antigen ya dari swab nasofaring ya ini memiliki sensitivitas tidaknya 80% untuk mendiagnosis COVID-19. Ya misalnya ini dibandingkan dengan RT-PCR. Kemudian, nah inilah yang kita menginginkan seberapa teliti hasil kita. Ya, jadi 80% itu antara berapa dan berapa. Nah ini ada plus minusnya, ini plus minus 5%. Jadi kita mengharapkan ya hasil penelitian kita itu antara 75% sampai 85%. Ya. Nah, kemudian berapa jumlah subjek yang dibutuhkan? Jadi expected proportion ya 20%. Ya, jadi karena memiliki sensitivitas 80%, jadi expected to have a negative result itu 20%. Total weight-nya, lebarnya tadi, karena plus minus 5%, sehingga total weight-nya itu yang menunjukkan presisnya 10%. Kemudian kita menggunakan nilai confidence interval 95%, sehingga kita dapatkan jumlah subjek adalah 246 subjek. Nah, ini tabel 6E ini bentuknya seperti ini di buku itu. Ya, expected proportion untuk memiliki hasil negatif adalah 20% ya. Karena sensitivitasnya 80%. Kemudian di sini ada pilihan total weight-nya. Ya, tadi kan 10% ya, plus minus 5%. Berarti nanti di sini, di antara ini. Nah, karena kita menggunakan yang 95%, ya di sini, yang di tengah. Ini 90% confidence intervalnya, ini 99%. Ya, ini pakai tabel 6E. Nah, ini nah, ini juga rumus lain yang kita bisa menghitung jumlah sampel ya. Menggunakan rumus N kecil ini adalah kelompok yang sakit. Ya, ini mencerminkan A plus C ya. Sama dengan P dikalikan 100 minus P dibagi delta pangkat 2. Dikalikan fungsi dari 1 minus alfa. Ya. Jadi ini adalah bisa sensitivitas ya. Sensitivitas. Kemudian fungsi 1 minus alfa untuk alfanya 5% itu adalah 3,82. Ya. Jadi kalau misalnya kita menduga P
P-nya adalah 90%, expected sensitivity-nya ya ini plus minus 2,5%, berarti deltanya 5%. Jadi tinggal masukkan rumus ini dan kita ketemu 138. 138 ini adalah jumlah kasus yang misalnya yang COVID-19. Ya. Jadi bagaimana berapa jumlah subjek total sampelnya jadi yang berapa? Ini tergantung dari prevalensinya di penelitian itu berapa, di populasi itu berapa. Nah, seandainya prevalensi penyakit itu 10%, sehingga jumlah seluruh subjek yang diperlukan adalah 1.380. Artinya apa? Untuk mendapatkan pasien COVID-138, kita harus memeriksa 1.380. Nah, ini adalah di penelitian kita, di planning kita, di proposal kita. Bisa enggak bahwa kita merencanakan memeriksa jumlah sampel kita 1.380? Bisa kenyataannya bisa sama, bisa berbeda. Ya. Karena ini kan estimasinya 10% prevalensinya. Bagaimana kalau prevalensinya 20% ternyata? Ya, mungkin belum sampai 1.380, kita sudah mendapatkan 138 orang ini yang sakit COVID. Sehingga pada saat itu kita stop penelitian. Tapi bagaimana kalau prevalensinya ternyata pas kita melakukan penelitian prevalensinya nggak banyak, ya 5%. Ya mungkin kita harus memeriksa lebih dari 1.380. Ya, ya. Jadi ini pentingnya nilai 95% confident interval ya. Kalau kita lihat ini sensitivity di sumbu Y ini jumlah orang atau jumlah sampel yang diamati. Artinya apa? Semakin jumlah sampel yang kita rekrut dalam penelitian itu, rentang 95% confident interval ini akan semakin sempit. Ya, bahkan nanti semakin stabil. Ya. Ya, mungkin itu kaitannya dengan uji diagnostik ya, bagaimana kita melakukan penelitian uji diagnostik. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, kita teruskan.